Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai materi yang berjudul distribusi obat setelah pemberian intravaskular dan ekstravaskular. Baik, langsung saja kita ke slide pendahuluan. Di sini kami memaparkan bagan di mana obat itu diberikan secara ekstravaskular dan intravaskular. Nah, setelah pemberian, obat akan masuk ke sistem peredaran darah, kemudian akan didistribusikan ke reseptor. Nah, untuk lebih lanjut, pembahasan mengenai distribusi obat akan dibahas oleh pemateri kedua. Saya akan menjelaskan mengenai distribusi. Distribusi merupakan penyebaran atau distribusi obat dalam sirkulasi sistematik ke organ dan jaringan. Proses ini melibatkan permease membran sel yang dipengaruhi oleh kelarutan obat di dalam lemak atau bermuatan bentuk tidak bermuatan. Kecepatan aliran darah jaringan dan ikatan molekul obat dengan protein plasma. Selanjutnya, perbedaan dari ekstravaskular dan intravaskular. Ekstravaskular yaitu pemberian obat secara ekstravaskular meliputi peroral, sublingual, buccal, intramuskular, subkutan, transdermal, dan rektal. Sebelum memasuki sirkulasi sistematik, obat harus terlebih dahulu diabsorpsi oleh tubuh. Sedangkan intravaskular, pemberian obat langsung dimasukkan ke dalam peredaran darah atau arteri. Dalam hal ini tidak ada proses absorpsi obat, maka semua obat atau dosis yang diberikan dalam sediaan masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya mengenai volume distribusi. Volume distribusi yaitu salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam memperhatikan jumlah obat yang masuk dalam tubuh, yang dianalisis dari konsentrasi obat yang ditemukan dalam kompartemen cuplikan. Volume distribusi dianggap sebagai volume di mana obat terlarut. Selanjutnya, untuk mengetahui volume distribusi, yang pertama yaitu untuk dapat mengetahui volume distribusi harus diketahui terlebih dahulu konsentrasi obat dalam darah. Yang kedua, jumlah obat dalam darah tidak dapat ditentukan secara langsung, tetapi dapat ditentukan dari beberapa cuplikan darah yang diambil pada jarak tertentu dan dari cuplikan dapat dianalisis konsentrasi obatnya. Yang ketiga atau terakhir, cairan tubuh yang mudah diperoleh ialah darah. Selanjutnya, proses dari intravaskular dan ekstravaskular. Proses intravaskular, obat akan langsung masuk ke dalam peredaran darah. FD dapat ditentukan segera setelah terjadi equilibrium, yaitu dengan cara membagi dosis obat yang diberikan dengan konsentrasi awal dalam darah yang dianalisis. Sedangkan ekstravaskular, proses yang terjadi lebih lambat daripada intravaskular. Obat harus diabsorpsi terlebih dahulu ke peredaran darah, baru mengalami distribusi. Pada distribusi obat akan keluar dari peredaran darah dan masuk ke dalam cairan biologis lainnya. Obat dalam darah akhirnya berada dalam keadaan equilibrium dengan cairan tubuh lainnya. Akan melanjutkan paparan materi dari pemateri sebelumnya. Jadi di sini volume distribusi, yang dimana di sini membahas tentang faktor proporsional antara jumlah obat dalam tubuh dengan konsentrasi obat dalam plasma.
yang dinyatakan dalam persamaan VD sama dengan X per Cp, yang dimana X sama dengan sigma obat di tubuh, sedangkan Cp sama dengan C obat di plasma. Adapun VD sama dengan dosis obat yang diperlukan untuk memperoleh kadar obat di dalam darah yang dikehendaki. Obat dengan VD lebih kecil kadar obat dalam darah, sedangkan obat dengan VD lebih besar kadar obat dalam darah. VD sebanding dengan berat badan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, pada orang dewasa itu kurang lebih 60% dari berat badan berupa cairan. Sedangkan pada obesitas, volume didistribusi lebih rendah dari yang diperkirakan dari berat badan, sedangkan pada penderita edema, VD lebih besar dari yang diperkirakan dari berat badan. Kecepatan distribusi obat. Adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan distribusi obat itu ada 4. Yang pertama, aliran darah ke jaringan. Yang kedua, sifat fisika kimia obat yang dinyatakan dalam persamaan Kp sama dengan konsentrasi obat di jaringan per konsentrasi obat di dalam darah. Yang ketiga, sifat membran. Dan yang terakhir atau yang keempat, jumlah obat yang terikat. Urutan banyaknya aliran darah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu paru-paru, yang kedua ginjal, yang ketiga hati, yang keempat jantung, yang kelima otak, yang keenam lemak, yang ketujuh otot, dan yang terakhir adalah tulang. Jadi itulah pembahasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke pemateri yang berikutnya. Selanjutnya, ikatan obat protein. Nah, ikatan ini adalah ikatan yang terjadi antara interaksi obat dengan protein plasma, jaringan, atau makromolekul lain seperti melanin dan DNA yang akan membentuk kompleks obat menjadi makromolekul. Ikatan obat protein dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ikatan obat protein irreversibel. Di sini ikatan obat protein irreversibel ini merupakan hasil aktivasi kimia obat yang kemudian berikatan kuat dengan protein atau makromolekul dengan ikatan kimia kovalen. Ikatan ini sering terdapat pada kejadian toksisitas obat dalam jangka waktu panjang. Seperti contoh kasusnya itu yaitu karsinogenik. Sedangkan dalam jangka waktu pendek contohnya seperti hepatotoksik acetaminophen atau parastamol. Selanjutnya, ikatan obat protein reversibel. Di sini terjadi obat mengikat ikatan protein dengan ikatan kimia yang lemah seperti ikatan hidrogen. Kemudian, asam-asam amino yang menyusun rantai protein mempunyai gugus hidroksil, karboksil, atau gugus lain yang tersedia untuk berinteraksi dengan obat secara reversibel. Selanjutnya, komponen utama protein plasma yang bertanggung jawab terhadap ikatan protein dengan obat adalah albumin. Albumin itu sendiri adalah protein dengan berat molekul dan disintesis oleh hati. Di dalam tubuh, albumin didistribusikan secara intravaskular dalam plasma dan secara ekstravaskular di dalam kulit, otot, dan beberapa jaringan yang lain. Obat-obat asam lemah seperti salisilat, fenilbutazon, dan penisilin terikat kuat dengan albumin. Baik, pada slide ini menjelaskan mengenai ikatan obat dengan protein dan distribusi. Yang pertama, obat yang terikat protein merupakan suatu kompleks besar yang tidak dapat melewati membran sel dengan mudah, sehingga mempunyai distribusi yang terbatas. Yang kedua, obat yang terikat protein adalah tidak aktif secara farmakologi dan tidak tersedia untuk kegunaan terapeutik. Yang ketiga, ikatan obat dengan protein yang reversibel adalah lebih baik. Yang keempat, penurunan ikatan protein yang mengakibatkan kenaikan konsentrasi obat bebas
akan memungkinkan lebih banyak obat melewati membran sel dan didistribusikan ke semua jaringan. Oleh karena itu, lebih banyak obat dapat tersedia untuk berinteraksi dengan reseptor untuk menghasilkan efek farmakologi yang lebih kuat. Lebih lanjut, lebih banyak pula obat yang dapat berada dalam jaringan-jaringan yang terlibat dalam eliminasi obat termaksud hati dan ginjal. Selanjutnya, distribusi obat ke seluruh jaringan tubuh tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, besar molekul, yang kedua, lipophilicity atau lipofilisitas, dan yang ketiga, unbound drug atau obat yang tidak terikat. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar pertama itu menunjukkan bahwa volume distribusi sama dengan dosis per konsentrasi obat, atau dosis dibagi dengan konsentrasi obat. Gambar yang kedua adalah obat banyak diserap oleh sponge, maka obat banyak didistribusikan ke jaringan, dan volume distribusinya lebih besar dari volume yang nyata. Gambar yang ketiga, obat banyak terikat oleh protein-protein dalam darah sehingga volume distribusinya lebih kecil daripada volume yang nyata. Demikian presentase dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.